hadis tersebut, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus kepada umat manusia untuk menyempurnakan akhlak. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang bagaimana sebetulnya karakter Nabi, tentang bagaimana sebetulnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhul Quran. Bahwa akhlak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam persis seperti Al-Qur'an. Persis sebagaimana diajarkan, diperintahkan, dianjurkan, disuruh, diperintahkan dalam Al-Quran. Itulah akhlak dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menguraikan antara perbedaan akhlak dengan adab, bahwa akhlak itu adalah sikap yang muncul dari seseorang sepintas, tanpa dipikirkan, tanpa dibuat-buat. Itu akhlak. Yang ulangi, bahwa akhlak itu adalah sikap yang ditunjukkan tanpa dipikirkan, tanpa diniatkan, tanpa direncanakan. Contoh, nah ini dekat tukul ya. Tiba-tiba ada orang datang dari belakang, muladuk itu si batu, tinjut, terkejut. Saya mengucapkan astagfirullah. Itulah akhlak. Belum sempat dipikirkan, baru terjadi, merespon seketika. Itulah akhlak. Jadi kalau mau lihat akhlak seseorang bagaimana, lihat dalam keadaan-keadaan yang mendesak, keadaan-keadaan yang tidak mungkin ia mampu memikirkan di sana. Seumpama terlalu baru kemudian kata-kata sumpah serapah yang keluar, maka itulah akhlak yang sebetulnya. Akhlak yang tidak baik yang ditunjukkan. Kalau dia beristighfar atau menyebut nama Allah SWT atau mengucap kalimat yang baik-baik, nah itu berarti dia adalah orang yang berakhlak yang baik. Itu dia akhlak. Tidak pernah direncanakan, tidak dipikirkan terlebih dahulu, tidak dipertimbangkan, dia akan langsung keluar seketika. Itu dia akhlak. Berkenaan dengan itu, sebagaimana dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa akhlak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah persis seperti Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi ini. Itu akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memangnya apa yang diajarkan oleh Al-Quran itu? Ayat yang mana yang diamalkan oleh Nabi? Perintah akhlak yang mana yang ditunjukkan dalam karakter keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Salah satunya, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan ayat-ayat yang lainnya lagi, Allah mengingatkan kepada baginda Nabi dan kepada kita semua, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Wahai Nabi Muhammad, kalau engkau bersifat pemarah, kalau engkau becak gedak, kun umat tebilin, berembi-rembi ke gantang, berembi-rembi ke solam, meskipun engkau nabi, lalu mau becak gedak, tebilin si jemaah.
Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau hatimu keras, akan bubar umat itu. Pesan kepada Nabi SAW dan kita semua. Ternyata benar, Nabi itu bukan orang pemarah. Berarti Nabi itu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Nabi bukan orang pemarah. Nabi bukan orang yang keras hatinya. Bahkan Nabi itu adalah orang yang paling lembut hatinya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Itu ayat di akhir surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, seorang rasul yang lahir, yang diambil, yang diutus dari atau berasal dari golongan dan jenis kalian sendiri. Rasulun min anfusikum, rasul yang diutus dari golongan manusia kepada umat manusia. Tapi ada cara baca yang lain. Menurut sebagian ulama qiraat, ada yang menyebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Untuk permakluman kita semua, ada dalam ilmu Al-Quran disebut sebagai ilmu qiraat, ilmu tentang tata cara atau perbedaan bacaan-bacaan Al-Quran. Mushaf yang ada di hadapan adik-adik semua ini adalah menggunakan qiraat atau riwayat Hafiz namanya. Apa artinya Hafiz? Qiraat yang ditulis dengan riwayat Imam Hafiz. Ini yang kita baca di Indonesia. Di tempat lain sana, cara baca Al-Qurannya beda. Nah, perbedaan itu sudah diatur, sudah ada riwayatnya dari Nabi. Perbedaan-perbedaan cara baca Al-Quran itu atau perbedaan bacaan Al-Quran disebut ilmu qiraat. Pada mushaf Hafiz yang ada di hadapan adik-adik, laqad ja'akum rasulun min anfusikum bunyinya. Tapi di mushaf lain ada laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kaedahnya setiap perubahan huruf, setiap perubahan bacaan dalam bahasa Arab secara umum, terlebih dalam Al-Quran, akan mengakibatkan perubahan makna. Diulangi, setiap perubahan cara baca dalam bahasa Arab pun dalam Al-Quran mengakibatkan perubahan makna. Kalau laqad ja'akum rasulun min anfusikum, artinya sungguh telah datang seorang rasul dari golonganmu sendiri. Maka laqad ja'akum rasulun min anfusikum bermakna sungguh telah datang kepada kalian, telah diutus kepadamu wahai umat manusia seorang rasul yang merupakan manusia terbaik dari golonganmu. Jadi bukan sekedar manusia dari golongan tertentu, tidak, tapi benar-benar manusia terbaik. Itu arti rasulun min anfusikum, rasul yang diambil, yang diutus dari golongan terbaik, dari manusia terbaik yang berada di golonganmu. Maka wajarlah, kalau begitu wajarlah Nabi itu menjadi tuntunan, menjadi qudwah hasanah, menjadi uswah hasanah. Karena Nabi ini, Rasul SAW, diutus atau diambil dari manusia terbaik yang ada di muka bumi ini. Wajarlah, cocoklah beliau menjadi panutan kita semua. Dan salah satu hal yang patut kita tiru, sebagaimana
yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita jadikan sebagai suri tauladan kita adalah beliau mengajarkan kita untuk sama-sama mempererat ukhuwah Islamiyah. Jadi ukhuwah Islamiyah itu merupakan bagian yang sangat penting dalam ajaran umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terhubunglah dua tema besar ini, antara Rasul sebagai tauladan, banyak hal yang akan kita teladani. Maka pada tema yang kedua dikhususkan kita teladani bagian hal yang menyangkut tentang ukhuwah Islamiyah. Jadi hal itu yang akan kita bahas pada siang menjelang sore ini. Disebutkan ada 4 macam ikatan tali persaudaraan, ada 4 macam ukhuwah itu. Pertama, ada namanya ukhuwah insaniyah, ikatan persaudaraan sesama manusia. Selama dia manusia, dia saudara kita. Dimanapun dia berada, di negara manapun, di belahan dunia manapun, dia beragama apapun, mereka adalah saudara kita sesama manusia. Itu yang pertama, ukhuwah insaniyah. Baru yang kedua, ada namanya ukhuwah wataniyah, persaudaraan atas dasar kebangsaan. Saudara sebangsa, setanah air. Itu yang kedua. Seperti kita di Indonesia, semua anggota, semua warga negara Indonesia adalah saudara sebangsa dan setanah air. Bahkan beda agama, tetapi mereka adalah saudara kita. Baru yang ketiga, ada namanya ukhuwah Islamiyah. Saudara sesama agama, saudara sesama muslim. Lebih khusus lagi nih, pertama saudara sama manusia, kedua saudara sesama bernegara, ketiga saudara sesama agama. Kita semua selaku kesahadirnya musola, baik yang di luar juga, kita adalah saudara, sama-sama beragama Islam, sama-sama umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru yang keempat, ada namanya ukhuwah ahliyah atau ukhuwah nasabiyah, kekeluargaan atau ikatan persaudaraan karena nasab. Ina ama papu balu anak harus kakak besar tua, itu persaudaraan yang terikat oleh asas nasab, kekeluargaan, silsilah keluarga yang menjadikan kita sebagai saudara. Jadi dari paling atas nomor 1 sampai paling bawah diurutkan sesuai skala persaudaraan. Skala persaudaraan yang paling luas, paling besar adalah ukhuwah insaniyah, saudara sesama manusia. Berarti Nabi Adam saudara kita, umat Nabi Nuh saudara kita, umat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seluruh umat manusia, bahkan manusia yang tidak beragama sekalipun, mereka adalah saudara kita sesama manusia. Yang kedua, ini untuk melekatkan ingatan kita ulangi. Yang kedua, ukhuwah wataniyah, hubungan persaudaraan dengan asas kenegaraan. Baik dia beragama apapun, selama kita satu negara, maka kita saudara sebangsa setanah air. Baru yang ketiga, ukhuwah Islamiyah, hubungan sesama muslimin, sesama beragama. Berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang baik, ada yang jahat, dan segala karakter. Ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah, betul masih padu beragama. Yang kedua, bagaimanapun perbedaan, selama kita masih sama-sama muslim, kita adalah saudara.
Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru yang terakhir adalah saudara.